Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we are from Group 1. My name is Jessica Anggi Marwanti. I will presentation about basic concept and terminology in English language teaching for describing form and meaning in language and language use. Class objective in this capture is understand and make particular use of the basic terminology used in ELT or describing the form and the structure of English, including its phonology and the way these are used to express meaning. Nah, intinya teman-teman, pada bab pertama kita itu akan mempelajari dan memahami serta menggunakan terminologi dasar dalam pengajaran bahasa Inggris atau mendeskripsikan bentuk dan struktur bahasa Inggris termasuk fonologi dan cara penggunaannya untuk mengungkapkan makna. Sederhananya sih kita mau belajar tentang istilah-istilah dasar dalam pengajaran bahasa Inggris. Nah, in language learning, whether for second or foreign language, the component of language learning is part of the language program. There are grammar, vocabulary, and pronunciation. Nah, dalam pembelajaran bahasa itu, baik bahasa pertama, bahasa kedua, atau bahasa ibu, komponen dari pembelajaran bahasa adalah salah satu bagian dari program bahasa yang terdiri dari grammar atau tata bahasa, vocabulary atau kosakata, dan pronunciation atau pelafalan. Yang pertama yaitu grammar. Grammar or language rules are the pattern and rules that must be followed if we are to learn English properly. Grammar is often used in learning English as the first component. Jadi, grammar atau aturan bahasa atau pola yang harus kita ikuti ketika ingin belajar bahasa Inggris dengan benar. Nah, grammar ini itu biasanya menjadi komponen pertama dalam basic concept and terminology used in ELT. Second is vocabulary. Vocabulary is a set of words owned by a language and give a meaning when we use the word. Vocabulary atau kosakata ini tuh merupakan sebuah kumpulan kata dari bahasa yang memberikan arti ketika kita menggunakan kata tersebut. And the last is pronunciation. Pronunciation is a way of saying the word of a language. English speech is very different from the native language. Jadi pronunciation atau pelafalan itu merupakan salah satu cara yang kita gunakan dalam cara atau aturan yang ada dalam pengucapan atau pelafalan bahasa Inggris. Nah, pelafalan bahasa Inggris itu sangat berbeda dari pengucapan bahasa asli atau bahasa ibu. Nah, setelah kita memahami apa saja terminologi dasar dalam pengajaran bahasa Inggris, kita juga harus tahu bagaimana menggunakan komponen-komponen tersebut untuk
pembelajaran bahasa Inggris khususnya young learner. Yang pertama, how to teach grammar. For young learner, grammar should be taught in an integrated form with vocabulary in sentence. Nah, dalam pengajaran grammar ini itu sebaiknya diajarkan dalam kosakata berbentuk kalimat pertanyaan. Misal, pertanyaan dalam bentuk tanya jawab. Nah, untuk young learner sendiri itu nggak harus kaku ya, jadi nggak dalam bentuk kayak rumus, pola, terus kayak aturan yang lain. Nah, pelajaran grammar ini tuh nggak bisa dipisahin dengan vocab karena pola kalimat itu perlu diberikan dengan menggunakan kosakata. Contohnya, teacher doesn't teach singular and plural in definition, pattern, or etc., but giving example sentences using vocabulary of Ruth's name. Nah, di sini guru itu nggak mengajarkan tentang singular sama plural dalam kayak definisi, pola, dan sebagainya, tapi guru itu memberikan contoh kalimat yang ada vocab di dalamnya. Nah, contohnya ini, this is an orange and there is an apple. Nah, ini kan contoh singularnya. Terus, these are orange and those are apples. Jadi di sini guru itu memberikan pengajaran tentang grammar dan vocab juga. Nah, untuk tambahan, jadi saya akan memberikan sedikit saran bagaimana mengajar grammar atau lebih tepatnya materi yang sesuai untuk young learner. Nah, yang pertama untuk tenses, kita itu bisa mengajarkan cukup simple present tense, present continuous, and simple past tense. Nah, untuk yang singular atau pluralnya, kita itu bisa mengajarkan tentang kata benda yang beraturan. Atau kalau soal kata ganti, kita itu cukup dengan menggunakan I, we, they, she, it. Terus kalau pola yang umum-umum saja seperti subject, verb, and object. Sebelum masuk dalam pengajaran vocabulary atau kosakata, seperti yang kita tahu, dalam vocabulary itu ada 4 kelompok besar yang termasuk dalam vocab. Yang pertama noun atau kata kerja, yang kedua noun kata benda, verb kata kerja, kata sifat, dan adverb kata keter. Nah, yang learner itu biasanya membutuhkan sekitar 500 kata untuk mempelajari kosakata. Nah, anak-anak itu juga cepat nangkap pelajaran vocabulary itu ketika dibarengi dengan alat peraga atau bentuk nyatanya. Misal kita belajar buah. Nah, kita itu bisa menunjukkan buah aslinya. Nah, di situ young learner itu lebih mudah menangkap dan mengingat apa yang dia pelajari. Nah, misal guru itu menunjukkan gambar sebuah gelas berisi air. Nah, jika guru itu cuma bilang glass and water sebagai kata-kata yang lepas atau tidak diberikan dalam konteks kalimat, nah, anak itu akan bingung. Nah, jadi guru itu bisa menambahkan kalimat agar murid itu nggak bingung ya. Jadi guru itu bisa menggunakan I need a glass of water or it is a glass of water.
Nah, learning vocabulary can be done through 4 steps. The first is introducing. Teacher introduce a new word with clear speech or use a picture or things. Dalam tahap perkenalan, guru itu memperkenalkan kata baru dengan ucapan yang jelas, atau guru itu bisa menggunakan gambar atau benda nyata. Yang kedua, modeling. Teacher given an example with action. Jadi di sini itu guru memberikan contoh dengan bertindak sebagai model. Terus next is practicing. Students imitate or practice what the teacher does. Berarti di sini siswa itu menirukan atau mempraktekkan apa yang gurunya lakukan. Terus yang terakhir, applying. Student can apply in the right situation. Nah, jadi tahap yang terakhir itu siswa itu mampu menirukan dalam keadaan yang benar. Nah, untuk catatan ya, pembelajaran kosakata untuk kelas rendah atau lower classes, kelas 1, 2, 3 itu kita itu banyak menggunakan teknik listen and repeat. Kalau untuk upper class, kelas 4, 5, 6 kita itu bisa memberikan dengan beberapa cara, yaitu memberikan definisi sederhana, terus memberikan padanan kata atau lawan kata, memberikan sejumlah contoh seperti apples, orange, banana are fruits. Nah, terus kita itu juga memberikan arti dalam bahasa pertama atau menerjemahkannya. Maksudnya kita itu membimbing siswa untuk yang ketika membaca suatu kalimat, nah kita itu bisa memberikan artinya, menjelaskan artinya seperti itu. Terus the last is teaching pronunciation atau mengajar pelafalan. For English young learner, children need to be introduced to the sounds of English alphabet in the beginning. The sound of letters ABC needs to be given early by singing. Jadi young learner itu pertama kali itu dikenalkan huruf dalam bahasa Inggris untuk pertama kalinya. Pengenalan atau belajar alfabet dalam bahasa Inggris itu bisa diberikan melalui nyanyian. Nah, give more attention because there are some letters is difficult in speech. Nah, seperti yang kita tahu, huruf dalam bahasa Inggris itu ada beberapa yang memerlukan perhatian khusus karena bentuk dan pelafalannya itu hampir berbeda. Nah, contohnya itu A sama I, terus G sama J, terus sama H dengan R, terus yang terakhir Y dengan Z. Nah, the next slide is how to teach pronunciation in ELT for young learner. The first is pronounce the sounds clearly. Show how the pronounce in the different words like ow. The example is town, and round. Nah, jadi yang pertama itu kita mengucapkan pelafalan dengan bunyi yang jelas. Nah, kita itu bisa memberikan contoh pelafalan dalam kata-kata yang berbeda. Ini contohnya town, and round. Terus yang kedua, showing
showing the word with the different sounds. Example: pick, pick, coat, coat, and tree, 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 tree. Nah, untuk yang langkah kedua ini kita itu bisa menunjukkan atau kita bisa mengkontraskan dengan huruf yang mempunyai bunyi yang lain. Terus yang terakhir, stressing atau penekanan. Nah, penekanan itu sangat penting dalam bahasa Inggris. Nah, apabila kita itu mau mengajarkan tentang stressing, kita itu bisa melihat kamus terlebih dahulu ya. Jadi kita itu tahu mana kata yang harus diberi penekanan dan mana kata yang tidak perlu diberi penekanan. For next, I will to explain about chapter 2. In chapter 2, there is a basic concept and terminology used for describing language skill and sub-skill. So before I explain about language skill, I will explain about definition of language and skill. So language is a system of symbols that permit people to communicate or interact. These symbols can include vocal and written forms, gesture, and body language. Jadi bahasa itu sendiri adalah suatu sistem atau kecakapan seseorang untuk berkomunikasi, digunakan untuk komunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Seperti itu. Nah, dalam simbol bahasa itu sendiri mencakup beberapa hal seperti vokal, yaitu seperti suara, written forms berupa tulisan, gesture, gerak tubuh, dan body language, yaitu bahasa tubuh. Jadi language di sini, bahasa di sini tidak hanya bahasa secara lisan saja, tetapi banyak juga bahasa-bahasa yang bisa digunakan dalam berkomunikasi seperti vokal, written form, gesture, and body language, seperti itu. And next, definition of skill. Skill is the knowledge and ability that enables you to do something well. Nah, di sini skill itu adalah kemampuan ya, atau tingkah laku seseorang yang menunjukkan kemampuannya untuk melakukan sesuatu dengan baik, itu disebut dengan skill, seperti itu. Oke, next is Nah, di sini I will explain about language skill. So, language skill, in another way, language skill has 4 basic skill. There are listening, writing, speaking, and reading. So, in listening is when people are learning a new language, they first hear it spoken. Jadi, dalam kemampuan bahasa, bagian mendengarkan itu adalah seseorang yang mempelajari bahasa atau menggunakan bahasa melakukan kemampuan listening atau mendengarkan, seperti itu. Dan next is writing, when they reproduce these symbols on paper. Jadi di writing ini sendiri itu adalah orang yang memproduksi bahasa atau membuat bahasa berupa tulisan atau simbol dalam sebuah kertas. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa language itu tidak hanya berupa suara, berupa vokal, melainkan ada gerak tubuh, ada bahasa tubuh, dan written forms. So, in the writing is include in written forms, seperti itu. And next is speaking, when they try to repeat what they hear. Jadi speaking ini adalah kemampuan bahasa yang digunakan atau yang menggunakan dengan kemampuan berbicara. Jadi termasuk dalam vokal tadi, kemampuan bahasa yang digunakan dalam berbicara. Jadi mereka
menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan kemampuan berbicara itu tadi. And next is reading. When they see the spoken language depicted symbolically in print. So in reading is kemampuan membaca dalam bentuk tulisan, dalam bentuk suatu karangan misal, dalam bentuk print. Jadi itu berupa tulisan yang sudah ada seperti itu. So this is language skill. Jadi kemampuan bahasa itu ada 4 tadi: listening, writing, speaking, dan reading. Next is soft skill. So what is a soft skill? A skill that is part of a necessary to another more complex skill. Jadi soft skill itu adalah bagian subbagian dari skill itu sendiri, dari kemampuan, dimana itu digunakan untuk membentuk atau mendukung kemampuan itu agar menjadi lebih kompleks atau lebih baik. Oke, objective test of writing soft skill do not measure the ability to compose. The language skill of speaking, listening, writing, and reading are often divided into sub-skills, which are specific behaviors that language users do in order to be effective in each of the skills. Nah, misal itu, jadi sub-skill itu ada dalam skill itu sendiri. Jadi setiap skill, yakni listening, writing, reading, and speaking, di dalamnya itu masing-masing memiliki sub-skill yang akan mendorong setiap skillnya. Jadi misal dalam skill membaca, dibutuhkan sub-skill di dalamnya, yakni skimming and scanning. Jadi seseorang itu bisa menggunakan language skillnya dengan baik jika sub-skillnya itu terjalin atau terproses dengan baik gitu. Jadi seseorang misal dalam skill reading, seseorang mampu menerapkan skill reading dengan baik jika mereka tahu teknik di dalam reading itu sendiri, yakni skimming dan scanning. Jadi kalau mereka sudah mengetahui skimming dan scanning dalam reading, otomatis kemampuan membaca mereka akan lebih baik, seperti itu. Misal di skill writing, dalam skill menulis, dibutuhkan kemampuan untuk mengolah kata, untuk menyusun kata dalam bentuk form or print itu tadi, dan mereka perlu untuk kemampuan mengedit. Jadi itu mereka tahu apa yang harus dituangkan, bahasa yang harus dituangkan dalam bentuk print atau bentuk tulisan itu tadi. Nah, kalau dalam hal speaking, seseorang itu diminta untuk kemampuan dalam mengolah bahasa, mengolah kata yang akan diucapkan berupa seperti intonasi, terus mimik wajah, terus vokal atau bahasa yang akan digunakan sesuai atau tidak. Nah, setelah beberapa hal atau sub skill ini itu diproses dengan baik, maka akan membentuk suatu skill speaking dengan baik juga. Begitu juga dengan listening. Jadi kemampuan listening itu adalah sub skillnya itu bagaimana kita bisa menyaring apa yang kita dengar, lalu kita tuangkan dalam kemampuan listening kita sendiri, seperti itu. This is my turn, and we will discuss about language description. Before we discuss about language description, I will explain a little what is language. We as a teacher and also English teacher, we must know what is language. Based on Wikipedia, a language is a structured system of communication. Language, in a broader sense, is the method of communication
that involves the use of particularly human language. Jadi, berdasarkan Wikipedia, bahasa adalah sistem komunikasi yang terstruktur. Bahasa, dalam arti yang lebih luas, adalah metode komunikasi yang melibatkan penggunaan bahasa, khususnya bahasa manusia. A language is a system of arbitrary vocal symbols used for human communication by Warthog in Ramalan 1984. Jadi menurut Warthog itu bahasa adalah sistem simbol vokal yang berubah-ubah yang digunakan untuk komunikasi manusia. Nah, bahasa itu adalah simbol yang utama, yang terpenting. Nah, bahasa itu merupakan sistem tanda yang mengekspresikan ide manusia. Nah, language description in here kita manusia bisa bersuara, dan suara itu berasal dari kata yang kita ucapkan, kalimat yang ucapkan. Jadi suara, kata, dan kalimat yang kita ucapkan itu memberikan banyak makna dan maksud. Kita dapat menghasilkan, memahami, dan memikirkan suatu hal yang memiliki banyak kemungkinan, seperti dengan kata, kalimat tadi, suara yang kita hasilkan, itu tuh kita bisa memiliki pernyataan, pertanyaan, dan perintah. Dan hal tersebut itu mencangkup pada masa lalu, masa depan, apa yang akan terjadi, apa yang tidak akan terjadi, apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin. Dan juga kita dengan bahasa kita dapat mengatakan jujur. Jadi faktanya kita dapat mengatakan jujur, bohong, dan juga penyelesaian dan harapan. So language is very important. We are nothing without language. Dan di setiap segala aspek kehidupan manusia, kita selalu menggunakan bahasa. We as a human, especially, we have brains. In our brains there is like bank of language. Jadi kita itu kita memiliki otak, dan di dalam otak itu kita tuh kayak semacam memiliki semacam bank bahasa gitu. Jadi di dalam situ kita banyak sekali menyimpan kosakata yang ada. Nah, dari situ kita mengucapkan itu kan nggak cuman satu kata kamu itu udah gitu kan. Jadi bahasa itu diatur atau ditata dengan grammar. Nah, jadi grammar itu membuat kata kita itu menjadi pasti, kayak formal juga. Jadi gimana ya, jadi tertata gitu, kita bisa mengucapkan menjadi sebuah kalimat gitu. Next, we will discuss about syllabus design. What is syllabus design? Syllabus design can be defined as a selection and organization of instructional content, including suggested strategy for presenting content and evaluation. Brown, 1995. Jadi maksudnya di sini itu desain silabus dapat didefinisikan sebagai pemilihan dan pengorganisasian konten instruksional, termasuk strategi yang disarankan untuk menyajikan konten dan evaluasi. Menurut Brown, 1995. Jadi gini, silabus itu
pernyataan rinci dan operasional dari elemen belajar mengajar yang menerjemahkan kurikulum ke dalam serangkaian langkah-langkah yang terencana yang mengarah ke tujuan yang didefinisikan lebih sempit di setiap tingkatnya. Jadi secara singkatnya itu silabus itu adalah rangkaian pengajaran, rencana pengajaran, dan tujuan dari silabus itu menjadi panduan guru dan peserta didik dalam masalah sehari-hari. Next, there are syllabus components. In general, the components of syllabus consist of 1. Objective, 2. Instructional contents, 3. Learning experiences, the last evaluation. Jadi, komponen yang ada di silabus itu ada 4. Objective, instructional content, learning experience, dan evaluation. Jadi objektif di sini tuh, yang dimaksud objektif di sini tuh objeknya. Semisal kita dalam silabus kompeten based silabus, jadi objek yang kita tuju itu apa? Kompetensinya gitu. Instructional content di sini itu yang dimaksud isi dari silabusnya. Kalau kita objeknya kompeten, jadi isinya tuh gimana kita itu cara-cara gimana kita mendapatkan kompetensinya itu. Then learning experience ini pengalaman pembelajaran. Then evaluation. Nah, silabus itu tidak melulu stuck ya. Jadi silabus itu perlu dikembangkan. Nah, kenapa perlu dikembangkan? Karena untuk memenuhi kebutuhan siswa, dan juga kita dengan mengembangkan silabus, kita mengembangkan standar isi dan SKL ke dalam proses belajar mengajar, dan juga mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan. Nah, siapa yang mengembangkan silabus desain itu? Nah, kelompok guru yang disebut MGMP. Next, kalau udah ada pentingnya mengembangkan silabus, juga udah ada siapa yang mengembangkan. Nah, bagaimana cara mengembangkan silabus itu? Nah, we have 4 steps. The first is planning, second implementation, and the last third evaluation, and the last revision. Jadi itu kita dalam mengembangkan silabus, kita harus memplanning dulu, harus dirancang dulu, lalu diimplementasikan, diterapkan. Nah, setelah diterapkan, dievaluasi, kurangnya apa setelah diterapkan itu, apa yang harus ditambahkan lagi. Next, direvisi gitu. Next, we will discuss about type of syllabus. The first, structural syllabus. Di sini dimaksud dengan silabus struktur. Struktur gramatikal dan fonologis merupakan prinsip pengorganisasian. Biasanya diurutkan dari mudah ke sulit, sering ke tidak sering. Ini silabus struktur. Then situational syllabus. Silabus situasi, seperti di sekolah, situasinya di sekolah, di rumah tuh gimana, di restoran itu gimana, di tempat bermain itu gimana. Nah, silabus ini diurutkan berdasarkan kemungkinan siswa akan menjumpainya. Next, topical syllabus. Jadi ini silabus topik ya. Ini tuh topik atau tema
such as our body, our family, our house. Jadi di dalam our body kita belajar tentang part of body, apa aja bagian-bagian body gitu. Jadi kalau silabus ini diurutkan berdasarkan sama kemungkinan siswa akan menjumpainya. Next, functional syllabus. Silabus fungsional. Nah, silabus ini termasuk gimana ya? Fungsinya. Berdasarkan fungsinya. Jadi ada pendahuluan, bertanya, memberi informasi dan lain-lain. Nah, biasanya silabus ini diurutkan berdasarkan beberapa kronologi atau kegunaan dari masing-masing fungsi. Next is skill syllabus atau silabus skill atau keterampilan. Nah, di sini itu mendengarkan ide-ide utama, memindai bagian bacaan untuk informasi yang spesifik. Biasanya silabus ini diurutkan berdasarkan kronologi atau kegunaan untuk setiap keterampilan. Then task or activity based syllabus. Jadi di sini silabus berbasis tugas atau aktivitas seperti menggambar peta, mengikuti arah atau instruksi. Biasanya diurutkan dengan beberapa kronologi atau kegunaan gagasan. Next, national syllabus. Silabus nasional. Ini tuh kategorinya konseptual yang disebut gagasan atau kuantitas, durasi, lokasi. Biasanya diurutkan berdasarkan kronologi atau kegunaan di setiap gagasan juga. The last is competence based syllabus. Silabus berbasis kompetensi, deskripsi, keterampilan, pengetahuan, sikap, dan perilaku penting yang diperlukan untuk kinerja yang efektif, atau tugas atau aktivitas dunia nyata menjadi dasar untuk isi instruksi. Jadi based on the 8 type of syllabus, I think the type that we can use in teaching English language for young learners, I think is competence-based syllabus, because in the syllabus is very complete. Jadi kita gimana ya? Kita dengan menggunakan silabus kompetensi, kita juga mengerti kompetensi yang dimiliki siswa itu gimana, keaktifannya itu gimana. Jadi kalau siswa punya kompetensi, otomatis juga memiliki pengetahuan. Jadi kalau kita memiliki pengetahuan terus dipraktekkan, nah itu menghasilkan kompetensi seorang siswa. Dan juga di sini sikap dan perilaku itu juga penting. Jadi apalagi itu ya anak-anak kan, kita secara gambaran umum itu kan kita pasti mikir anak-anak itu susah diatur untuk belajar. Nah, dengan stereotip ini ya kita bisa dengan silabus ini kita juga bisa menilai sikap dan perilaku juga. Kita juga bisa membuat sikap dan perilaku anak itu menjadi lebih baik. I think enough for my presentation, and next slide will presented by my friend. Thank you. Okay, next, significant language differences. So far,
There have been several opinions regarding the use of term young learners, which in fact are all related to the age limit of children. For clarity of this term, of course, we also want to get information about the age limit of children. For the situation in Indonesia, we can classify the children into two groups. The grouping of children is divided into two groups. Elementary school grades 1, 2, and 3 are often referred to as lower classes, and grade 4, 5, and 6 students are high class students or upper classes. However, in reality, in society, you can find that nowadays there are kindergartens that teach English as well. There is something that must be observed, because in developmental psychology theory there is a relationship between age and the process of learning a foreign language, namely growth and development is a process that occurs not only psychically but also change and development in behavior, learning, and thinking. In relation to language learning, including foreign language, there are at least 3 developmental psychology theories that can be used as a rationale for developing English language learning program for children. The 3 theories are as follows: psychology theory. First, cognitive development theory, Piaget, 1969. According to Piaget, children learn from their surroundings. Children learn by developing what they already have and always interacting with what is around them, including how to solve problems encountered in their environment. Nah, di sini dengan melakukan suatu tindakan, anak bisa memecahkan masalahnya dan terjadilah proses belajar. Anak adalah pembelajar aktif dan pengetahuan yang diperoleh dari tindakannya merupakan pengetahuan yang dia kembangkan sendiri, bukan sekedar menirukan atau memang sudah dimiliki. Pengetahuan baru merupakan pengetahuan yang secara aktif disusun oleh anak itu sendiri. Pada awalnya, hal ini terjadi dengan benda-benda konkret di sekitarnya, kemudian ada dalam pikirannya yang diikuti dengan suatu tindakan. Selanjutnya, tindakan dicerna atau dipahami. Nah, dengan cara ini, pikiran dilihat sebagai sesuatu yang diperoleh dari tindakan, dan dengan cara seperti ini, pikiran berkembang. Di sini tindakan dan pengetahuan anak beradaptasi, kemudian terjadilah sesuatu yang baru. Selanjutnya, and next, social development, Vygotsky. Social development according to Vygotsky, a Russian psychologist, also believe that children are active learners, but have a different view from Piaget, especially on the process of learning language in children. The theory developed in known as a theory that focuses on social aspect. Vygotsky believed that social interaction with other people would lead to new ideas and increase the intellectual development of learners. Vygotsky's theory is mainly known for its focus on social factors, which at this time is often referred to as social culture theory. Namun sebenarnya ya di sini tuh beliau tidak mengabaikan perkembangan kognitif individual. Juga diakui di sini beliau juga mengakui bahwa perkembangan bahasa pertama atau bahasa ibu seorang anak pada usia 2 tahun itu dipakai untuk sesuatu perubahan dalam
perkembangan kognitif. Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya bahasa merupakan alat bagi anak untuk membuka suatu peluang untuk melakukan sesuatu dan untuk menata informasi melalui penggunaan kata-kata. Nah, oleh karena itu, tidak heran kalau sering kita temukan anak yang berbicara pada dirinya sendiri ketika bermain. Hal ini biasa disebut dengan private speech. Nah, semakin tambah usia anak-anak kalau berbicara semakin lama semakin tidak keras atau pelan. Biasanya kan anak-anak kecil itu kalau ngomong bicara teriak-teriak gitu kan. Nah, kalau udah umurnya nambah itu biasanya bisa lebih pelan lagi. Nah, dalam tingkat perkembangan ini, anak mulai mampu membedakan antara social space untuk orang lain dan private space untuk dirinya sendiri, menurut Cameron. Nah, berbicara tentang anak-anak yang baru mulai berbicara, mereka pada umumnya satu kata yang sebenarnya satu kata itu membawa arti atau pesan yang utuh. Ketika seorang anak menyebutkan mama, dia bermaksud mengatakan saya ikut mama atau saya mau disuapin sama mama. Nah, apabila sudah saatnya bahasa anak berkembang, maka dia dalam berkomunikasi akan menggunakan lebih dari satu kata. Kemudian next, teori according to Brunner, Discovery, Learning, and Scaffolding. Brunner argues that what is most important for cognitive development is language. For this, he investigates how adults use language to connect the real world to children and help them solve their problems. Talking with children in carrying out activities is a form of verbal assistance to child. Nah, di sini kegiatan membantu semacam ini dialihkan ke kelas dalam kegiatan berbicara antara guru dengan siswa. Nah, kegiatan semacam ini tuh sering disebut sebagai scaffolding untuk menyangga atau menunjang proses belajar siswa. Dalam penelitiannya, Brunei dan kawan-kawan melakukan percobaan tentang para ibu dan anaknya. Ternyata orang tua yang membantu dan menunjang tugas anak-anak secara efektif antara lain dengan melakukan hal-hal berikut menurut Cameron. Yang pertama itu adalah membuat anak agar mereka tertarik pada tugasnya. Yang kedua, menyederhanakan tugas-tugas, misalnya dengan membagi-bagi menjadi tugas atau tahap-tahap lebih kecil dan lebih ringan. Yang ketiga, selalu mengingatkan tujuannya untuk apa. Yang keempat, menunjukkan kepada anak bagaimana yang penting untuk dikerjakan dan memberitahu cara-cara lain untuk mengerjakan bagian-bagian tugas tersebut. Yang kelima, menjauhkan rasa frustasi anak ketika melakukan tugas. Yang keenam, mendemonstrasikan satu bentuk tugas yang ideal, misalnya bagaimana meminta maaf atau pamitan. Nah, perlu kita ketahui bahwa scaffolding dapat dilakukan guru melalui berbagai cara. Misalnya, guru dapat membantu anak agar dapat memahami apa yang dia pelajari, yaitu dengan cara memberi saran, menyebutkan pentingnya hal yang dipelajari, mengingatkan sesuatu, dan memberi contoh. Semua ini menurut Brunner disebut sebagai hal yang diulangi setiap kali atau rutin. Ini merupakan bentuk-bentuk peristiwa yang mungkin terjadi scaffolding. Salah satu contoh rutin yang diteliti oleh Brunner adalah orang tua yang membacakan cerita kepada anak ketika mereka masih kecil. Dalam penelitian ini diikuti setiap hari pada saat yang sama. Nah, biasanya anak duduk di pangkuan orang tuanya dengan membuka sebuah buku cerita yang ada gambar-gambarnya. Kemudian orang tua dan anak bersama-sama membuka halaman demi halaman. Nah, pada mulanya anak banyak bertanya dan bapak atau ibunya mengulang-ulangi kalimat sambil menunjukkan gambar yang sesuai dengan isi cerita.
Nah, di sini nanti anak yang masih kecil selalu menirukan apa yang diucapkan oleh ayah atau ibunya. Kemudian, sejalan dengan tumbuhnya si anak ini tadi, dia akan membaca cerita untuk orang tuanya gantian ya. Maaf ya, ada tukang somai. Nah, di sini nanti dalam kegiatan ini terjadi interaksi sosial dengan penggunaan bahasa yang semakin kompleks sesuai dengan perkembangan pikirannya. Selanjutnya adalah the role of social language in the language learning process. A good way of teaching is to help students understand the main ideas of knowledge and involve student activity in the learning process. Nah, dengan cara seperti ini nanti siswa akan dapat memecahkan masalahnya dengan cara menemukan sendiri atau biasa disebut dengan discovery learning. Nah, tujuan pendidikan tidak hanya menambah pengetahuan yang sudah ada, melainkan memungkinkan siswa untuk dapat menemukan atau menciptakan sesuatu yang baru. Nah, dalam melakukan interaksi sosial ini, siswa dapat dilatih dalam berbagai situasi pemecahan masalah, misalnya dengan pertanyaan why bla bla bla, what if bla bla bla, dan how bla bla bla. Okay, for last is about reference material for language awareness. Setelah kita mempelajari beberapa hal tadi sebelumnya, kita ada beberapa referensi materi atau yang bisa kita gunakan untuk referensi materi yang bisa kita gunakan untuk mempelajari language awareness itu sendiri. Jadi di sini ada beberapa dan diambil seperti jurnal, artikel, website, and books. Jurnal artikel ada dari Kaufman, Hayashi, Fukuda, dan Chu S seperti itu. And next for website ada dari Andrew is itu tadi, bisa diklik sendiri. And dari books itu sendiri ada dari Lastovatsky, terus ada dari Tai Xi, Bei Chan T.F. and Lysecker seperti itu. Jadi ini merupakan referensi-referensi materi yang bisa digunakan untuk belajar atau mempelajari language awareness itu tadi. Okay, I think enough for our presentation. We hope this video can give benefit for us, and we so sorry if we have many mistake in this video. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.